Mari kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena di kesempatan yang indah ini Tuhan memilih kami, menyiapkan kami untuk memuji membesarkan Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Kita tetap bersukacita mengucap syukur karena kita sudah dipilih Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Kita akan menaikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu duduk dulu, nanti saya panggil. Kalau namanya disebut atau nanti dengan perintah saya, misalnya kan kita akan menyanyikan lagu pujian, dengar dia panggil nama saya. Pas saya bilang misalnya yang pakai baju putih silakan berdiri. Nah itu yang saya sebut berdiri dan nyanyikan ya bersama saya. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Musik. Saya
lain, oke? Tetangga. Iya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Yang mau menjadi manusia bagi kita, yang datang ke dunia ini, lahir ke dunia ini bagi kita semua anak-anaknya, agar kita memperoleh kasih-Nya yang begitu besar, agar hidup kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa firman jadi manusia, dia diam di antara kita. Firman jadi manusia,
Ada sukacita? Amin. Kalau kami di tentara, kami tidak bertanya ada sukacita, terus dijawab amin. Mau pagi, mau siang, mau malam, kami akan selalu menyapa selamat pagi. Lalu yang ada di depan kami harus menjawab dengan gerakan pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Boleh dicoba ya? Boleh. Silakan berdiri. Maksudnya apa? Kami selalu selamat pagi, walaupun malam semangat kita tetap pagi. Sebagai pengikut Kristus juga kayak begitu kan? Ya. Kita selalu punya semangat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Kita ulang satu kali lagi. Selamat sore. 2 kali, 3 kali, atau 4 kali sampai semuanya lulus. Tangannya kali ini begini ya, bukan begini. Saya tanya, selamat pagi. Terus jawabannya, pagi, pagi. Semakin naik ke atas, pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Bisa? Bisa. Kita coba. Saya tanpa mic, malu kalau ternyata tidak bisa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kita ini yang benar. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Gerakannya sudah benar, cuman semangatnya semangat malam. Kita coba dengan semangat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Kita akan belajar dalam satu tema pada pembukaan dari retreat kita pada 2 hari ini, yaitu bertumbuh dalam kasih. Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 133 memang cuma 3 ayat, jadi saya tidak memangkas ayat ini, memang cuma 3 ayat. Saya akan membacakannya dan prajurit kekasih Kristus boleh mengikuti dari Alkitab masing-masing. Saya pikir itu sudah ada di dalam grup. Hal yang perlu dibawa Alkitab. Kalau tidak dibawa, sudah disiapkan juga di layar. Bertumbuh dalam kasih, Mazmur 133, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya akan menjelaskan bagian firman Tuhan ini tidak dengan penjelasan secara harafiah dari saya, tapi dari penjelasan Alkitab juga. Penjelasannya kira-kira ada di dalam cara hidup jemaat yang seharusnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Yang ini saya minta untuk kita membaca bersama-sama karena ini cara hidup jemaat yang seharusnya. Jadi saudara dan saya sebagai jemaat memang seharusnya membaca bagian firman Tuhan ini. Kita akan membaca, yang ada di sebelah kanan saya akan membaca ayat 32, yang di sebelah kiri saya ayat 33. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-37 secara berbalas-balasan. Jelas ya, 32 ayat genap di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya ayat ganjil sampai ayat yang ke-37. Kita mulai Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Silakan. Adapun orang yang telah percaya itu, mereka saat tidak sejumlah dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang berketurunan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai anak atau rumah menjual kepunyaannya itu dan rasa sujud itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 36. Demikian keluar dengan Yusuf dan oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang yang tidak sibuk. 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Kalau kita merujuk pada Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berbicara tentang kasih secara tertulis, itu ada di ayat 1. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya pikir tema kita ini pasti sudah disiapkan jauh-jauh hari ya Pak Gembala, sebelum ada musibah yang Indonesia alami. Dan hari ini saya rasa gereja demi gereja sibuk mempersiapkan dirinya sendiri. Ada hal yang sebenarnya agak menghebohkan karena kita berusaha. Sebelum bencana ini terjadi, kita sedang berusaha untuk buat Natal bersama. Tahu berita viral ini ya? Lalu persembahannya akan dikirim ke luar negeri. Tapi kondisi setelah itu hanya beberapa saat, mungkin tidak sampai 2 minggu atau 1 minggu, terjadilah musibah di dalam negeri kita sendiri. Yang saya pikir itu harusnya tidak datang ke bangsa Indonesia, tapi kepada pengikut Kristus, kepada jemaat Tuhan hari ini. Bahwa yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula adalah mereka menjual harta miliknya. Mereka tidak memandang penting lagi harta miliknya untuk membangun sesama tubuh Kristus. Hari ini kalau saudara dan saya lihat berapa banyak gereja yang tampil megah sekali, tapi di sekitarnya ada perumahan yang kumuh. Hal ini harus membuat kita sadar bahwa orang di sekeliling kita itu butuh bantuan kita. Itu adalah tujuan jemaat ini berdiri sejak semula. Makanya temanya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan seterusnya itu adalah cara hidup jemaat yang seharusnya. Ini yang harus dilakukan oleh jemaat Kristus hari ini, yaitu saling melihat, saling bertolong-tolongan, karena dengan begitu akan bertumbuh dalam kasih. Saudara dan saya baru bisa bertumbuh dalam kasih kalau saudara dan saya melakukan yang seharusnya kita lakukan, bukan yang saudara dan saya anggap ini yang baik, ini yang bisa membuat jemaat kita viral, ini yang bisa mengangkat nama baik jemaat kita, bukan. Tapi apa yang seharusnya saudara dan saya kerjakan, itu yang tadi saudara dan saya baca dari ayat 32 sampai ayat ke-37. Kita baca banyak ayat, tapi saya sebetulnya khotbahnya sangat singkat, mungkin belum selesai waktu yang diberikan, kita sudah selesai. Saya sebagai mantan pelatih, saya butuh beberapa orang untuk menampilkan latihan seperti yang pernah saya lakukan di dalam jemaat. Saya butuh 5 orang relawan yang masih muda-muda. Silakan 2 orang yang pertama. Ini kita latihan dulu. Silakan pegang, silakan pegang. 3 ibu-ibu ini menjadi satu kelompok. Oke. Biar lebih kuat. Saya akan bakar lilinnya. Ibu-ibu boleh maju ke depan. Oh, sudah ada, Pak? Iya, sudah.
Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Waktu saya bakar, satu dulu ya. Ini kita baru latihan. Dia harus mempertahankan apinya tetap menyala di depan dada, tapi dia dalam keadaan berlari keliling ini 3 kali. Pekerjaannya apa, Pak? Mempertahankan Pekerjaannya sekarang apa? Tentara kan? Lari tidak jadi masalah lah ya. Lari keliling sini, jangan tabrak anak saya. Itu satu-satunya anak saya soalnya. Itu agak sempit. Lari saja, tapi lilin ini harus tetap menyala. siap. Oke? Siap. Silakan kita coba. Lari. Oh, itu jogging namanya, Kakak. Sini kembali. Berlari dengan semangat. Larinya tentara itu loh. Kita coba. 1, 2, 3. Mati. Kita coba yang kedua. Lilinnya harus ada di atas kepala dan berlari. Masalah rambut terbakar atau tidak, laksanakan perintah dulu. Silakan. Langsung maju lagi ke depan. Ini masih latihan, nanti ada tahap yang lebih sulit. Jadi misal mereka ikut saya datang ke sini. Ada hadiahnya ya? Yang ketiga. Oh ya, saya cuman buat games ya, dia tetap dari panitia ya. Iya. Oke, kita sepakat. Yang ketiga, karena kita menghargai ini ibu-ibu yang masih berjiwa muda, silakan berjalan keliling dan pastikan berjalannya ini bukan berlari, dan pastikan sampai ke sini lilinnya harus tetap menyala. Bagaimanapun caranya, silakan dimulai. Jangan sampai tabrak kamera kita karena itu harganya lebih mahal dari lilin. Sudah dapat strategi supaya tetap menyala? Tahan panas ini. Oke, matikan lilinnya. Orang yang pertama tolong datang ke depan. Balik belakang. Saya nyalakan lilinnya. Lakukan seperti tadi. Pastikan lilinnya tetap menyala. Berlari kencang aja. Berlari kencang. Menyesalkan datang ikut saya? Mulai. Lari kembali lagi ke sini. Dan menghadap ke saya, jangan menghadap ke belakang. Orang kedua di depan situ saja, tapi menghadap saya. Balik belakang. Lilinmu harus di atas kepala. Siap. Kalau rambutmu terbakar, cari perwira termuda di tempat ini untuk ganti rambutmu. Di atas kepala. Silakan berlari. Untuk ibu-ibu silakan maju ke depan. Oh, saya saja yang pergi ke sana. Takut dikutuk saya sama mama-mama. Saya permisi tempel di belakangnya ya, Ibu Pendeta, tolong tempelkan. Tolong ditempel. Tolong ditempelkan ke belakangnya Ibu Gembala. Lilinnya?
Pastikan lilin ini tetap menyala. Lari. Tuh, udah lari kita. Tidak apa-apa kalau mau lari, kalau semangat sekali. Ayo. Silakan. Hati-hati, harga kameranya itu saya ulangi lagi, mahal. Sudah? Silakan matikan lilinnya, tapi menghadap ke saya. Tetap menghadap ke saya. Boleh dimatikan lilinnya. Prajurit kekasih Kristus, lihat tulisan yang ada di depan. Lihat ya. Bisa ditampilkan ayatnya di layar. Satu Korintus 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Prajurit kekasih Kristus, kalau berbicara tentang iman, saudara dalam hidup ini, saudara ada di, mohon maaf, kamar mandi, saudara ada di sekolah, saudara sedang berjalan, mengendarai kendaraan, saudara tidur sekalipun, iman saudara bisa bertumbuh secara pribadi. Iman ini yang akan membakar semangat saudara untuk berlari menuju tujuan saudara. Tapi mana kalau saudara dan saya dihadapi sama tantangan, sama badai kehidupan, sama angin yang sebetulnya tidak seberapa itu, api semangat saudara bisa jadi mati. Waktu itu mati, saudara masih punya harapan. Harapan ini ada dalam setiap diri pengikut Kristus. Pribadi lepas pribadi ada. Tapi kalau saudara sudah mencapai jalan buntu, bisa jadi harapan itu hilang dalam kehidupan saudara. Pernah alami? Satu Korintus 13 ayat 13 bilang, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih tidak bisa dikerjakan sendiri, saudara. Kasih harus dikerjakan bersama-sama. Tidak harus cepat-cepat. Yang penting saudara bersama-sama mencapai tujuan. Dari cara hidup jemaat yang seharusnya, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang punya uang, ada yang punya tabungan, ada yang tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya tujuan mereka tercapai. Berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka terhitung sebagai orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kasih tidak bisa dikerjakan sendiri, harus dikerjakan bersama-sama. Saya tidak sempat bertanya sama Pak Gembala tadi, tapi barusan duduk Pak Gembala langsung sampaikan, hal ini kita sudah rencanakan di lebih dari 2 tahun. Cukup lama. Tapi hari ini bisa terjadi. Saya pikir pasti ada banyak saudara yang bayar harga. Mulai dari kontribusi yang ada yang bisa bayar, ada yang tidak bisa bayar. Benar? Mulai dari mencari tempat, sampai tadi malam waktu kami lagi packing, adik sepupu saya harus pulang ke Sorong untuk berdinas. Saya dapat WA dari Ibu Gembala, saya bilang sama istri, kasihan, Macedong belum istirahat. Dalam bahasa saya Papua. Karena harus dikerjakan pelan-pelan, tapi api semangat itu harus tetap menyala. Dan tidak bisa dikerjakan sendirian. Kalau saudara mau paksakan untuk kerjakan sendirian, saudara akan
capek, saudara akan sakit, akhirnya api itu padam dan saudara akan bernasib sama seperti iman dan pengharapan yang akhirnya tidak ada dalam diri orang percaya lagi karena saudara merasa saudara mengerjakannya sendiri. Tapi kalau saudara mau hidup dan bertumbuh, jemaat ini, jemaat GMI Solafide mau bertumbuh dalam kasih, syaratnya itu satu, bersama-sama. Tidak harus cepat. Hari ini mungkin kursi-kursi kita masih kosong, tapi itu bukan hal yang harus kita khawatirkan. Yang paling penting adalah seberapa saudara yang hari ini ada, waktu kita di surga nanti kita bisa bertemu muka dengan muka. Amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Kertasnya kalau tidak mau dibuka itu bukan urusan saya. Silakan dibuka. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, juga mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita karena semua kelelahan yang kami pikul sampai hari ini, Tuhan tegaskan kepada kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Karena dasar kami melakukan ini adalah kasih Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dan mengasihi sesama kami manusia. Kalau hari ini sesama kami manusia itu ada yang terkendala dan belum sempat hadir di tempat ini, bantu kami yang hadir untuk tetap mengasihi dia. Amen. Untuk tetap melayani dia, tetap membawa dia, menyalakan api kasih di dalam kehidupan kami bersama-sama, supaya kami setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan kuduskan kami dengan kebenaran firman Tuhan ini, menjadi rema buat kami, sehingga waktu kami duduk, waktu kami makan, waktu kami berdiri, waktu kami berbaring, waktu kami sedang berkendara sekalipun, firman ini akan menguatkan kami dan akan membantu kami untuk tetap bertumbuh di dalam kasih. Prajurit kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu tanpa noda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa juru selamat kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Pesan Tuhan ada 3 hal, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan yang paling terbesar adalah puji Tuhan, kasih. Hari ini dengan kasih ada momen spesial dari akhir November sampai menuju kepada tanggal ini, yang merayakan kasih sayang karena ulang tahun pernikahan. Saya mengundang Bapak Obed dan Ibu Sifra bisa maju tanggal 6 Desember ulang tahun pernikahan. Dan juga Ibu Ira. Mana Ibu Ira? Nah, yang sudah 15 tahun ya Bu ya? 15 tahun. Kalau Pak Obed berapa tahun? 17 tahun. Sweet 17, Bu Ira menuju Sweet 17. Silakan maju, walaupun Bapak ada di negeri Paman Sam, ya, Bu Ira ada di negeri Paman Gober, ya. Dan ya, terima kasih. Dan juga dengan kasih, karena mendapat kasih Tuhan bertambah usia, di tanggal 2 Desember Ibu Luki silakan maju. Dan juga tanggal 10 Desember kemarin Bapak Rian silakan maju. Kita nyanyi
Nita, happy birthday to you. Nggak usah, sini aja, nggak apa-apa. Kita pakai tepuk tangan aja ya. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, mungkin ada yang tidak saya tahu, yang ulang tahun baik itu pernikahan atau ulang tahun kelahiran ada selain saudara-saudara kita yang sudah maju? Ada? Pak Pendeta? Ulang tahun pernikahan? Oh tidak, saya pikir bocor di tanggalnya. Baik, berarti tidak ada ya? Oke, nah belum dinyalakan lilinnya, ada kado spesial karena ini berkaitan dengan kasih. Ibaratnya kasih itu harus matang, betul? Iya. Sesuatu yang matang, khususnya air, kalau air tidak matang berarti tidak sehat. Ada yang sering minum air mentah? Nggak ada. Nah, supaya air matang itu harus apa Bapak Ibu? Direbus sampai apa? Mendidih. Karena itu, kenapa? Kasih itu apalagi pernikahan 17 tahun masih mendidih Pak Obed, Bu Sifra. Blue kuduknya gimana? Nanti saya uji blue kuduknya ya. Nah, Bu Gita, walaupun video kanan bagaimana? Sudah blue kuduk? Oh, hampir. Berarti masih kemerangsang. Yang menanyakan usia kelahiran Pak Rian ini jiwa baru Pak Pendeta. Ya, berikan tepuk tangan dong buat Pak Rian. Sampai hari ini masih mendidih buat Tuhan Yesus. Amin. Bu Luki mendidih Bapak Luki. Modal-modal dipakai buat Tuhan Yesus. Oke ya, kalau gitu saya uji. Bapak Ibu, kita belajar satu lagu ya. Lagu ini lagu kesukaannya anak-anak sekolah minggu zamannya Linda, Rekwe, dan Yeski ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Bisa ya? Oke, nanti ya Bapak Ibu yang di sini nyanyi ngikutin saya ya, walaupun nggak ada teksnya. Nah, yang di sini harus membuktikan mendidih blukuduk-blukuduknya. Oke, siap? Saya mengundang Yeski untuk bantu gerakannya, masih ingat kan mendidih? Ayo sini Yes. Linda, masih ingat kan gerakannya mendidih? Ayo sini. Nah, yang dulu paling senang ini. Oke ya? Bisa kan? Masih ingat ya? Gimana pertama? Nah, diberi contoh ya. Oke, dilihatkan dulu ya. Yuk. Mendidih di hati, mendidih sampai bawah. Naik di hatiku. Nunggu mana? Selalu turun nyanyi, selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Hadap sana. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Siap? Mendidih, 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 mendidih. Ngomong, mendidih di hatiku. Oke, siap. Gimana? Sudah paham gerakannya? Oke ya. Silakan model-model saya boleh duduk. Kita lihat penampilan dari Bapak Ibu Saudara kita yang penuh kasih ini. Mendidih di hati. Yuk kita nyanyi sama-sama ya.
mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Suaranya mana? Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susah, ku hadap sini, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan. Sebelum ku dengar kabarnya, mendidih, 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 belum, mendidih, 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 belum masih kebiasaan, mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Haleluya, luar biasa. Saya minta Kak Devi lu bisa menyalakan lilin. Nah, kita akan tiup lilin bersama yang berulang tahun. Kita akan nyanyi panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam. Lebih cepat lagi suaranya mana? Yo! Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang. Kalau bisa di video, sekarang dari tengah juga. Oke, kita hitung sama-sama mulai dari 3, 2, 1. 2, 3, 3, 2, 1. Ada hadiah voucher belanja untuk yang berulang tahun. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta boleh memberikannya. Kita kasih lainnya Pak. Voucher belanja senilai $50.000 dari Superindo. Oh, rupiah. Silakan Pak Pendeta. Foto. Lumayan buat beli sampo Bu Luki. Iya. Bu Ira buat beli bedak. Tinggal nambah 100.000. Bu Fitra buat beli sabun colek. Iya. Biar suka nyala Pak. Oke. Oh foto. Saya juga boleh. Oke, terima kasih. Masa yang masih voucher nggak dikasih voucher? Saya tahu kok. Pak Pendeta juga kepengen voucher. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak kepengen, tapi Ibu kepengen lumayan beli sampo ya Bu ya. Oke. Anak-anak bagaimana tadi Bu Sindra? Nah, anak-anak tadi yang jawabnya ayo dapat hadiah. 5 Pak. Ayo sini dapat hadiah. Jadi sini, dari sini. Iya. Dari sini.
sini. Ada begini ya. Minta tolong Om Teguh bisa kasih hadiah buat anak-anak. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Bagus sekali. Gula-gula. Oke. Sudah. Oke. Dan ada satu ibu tadi yang heboh waktu joget karena di belakang jadi nggak kelihatan ya. Tapi saya melihat sekeliling mata saya. Ibu Sofi silakan maju ke depan. Dapat voucher spesial. Nah, ini jangan lihat ringannya. Siapa tahu ini adalah cek. Hanya Tuhan dan Bu Sofi yang tahu. Saya nggak lihat Bu. Iya. Saya minta untuk Pak Teguh bisa memberikan lagi. Iya. Bisa nggak Bu? Biar saya ikut. Oh iya. Haleluya.